Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur nomor 326. Jemaat dalam marilah kepada Tuhan sujudlah, Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Sang Juru Selamat dunia kan mengaruniakan berkat kepada orang yang tekun memuji Allah yang kudus. Hendaklah kalian siap sedia karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat malam semuanya. Semoga semua tetap sehat dan dikaruniai perlindungan oleh Tuhan dari pagi hingga pada malam hari ini. Mari kita mengambil bagian dalam perayaan suci ini, Ekaristi, di mana Kristus memberikan hidupnya untuk memelihara kita dan juga mengundang kita untuk terus berjaga-jaga, berkanjang dalam doa. Pada perayaan ini mari kita memohon kerahiman Allah untuk keselamatan kekal jiwa dari Bapak Edi Ugiwan, ayahanda dari Pastor Rusdin Ugiwan yang berpulang pada hari ini. Juga kita mohon kiranya Tuhan berkenan memberikan rahmat kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang sakit, khususnya yang terpapar COVID-19. Sekarang mari kita menyiapkan hati kita tunduk di hadapan Tuhan, membuka hati kita, mengakui segala kelemahan, dosa-dosa dan kelalaian kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang subur dalam aneka situasi sesulit apapun. Bantulah kami agar semakin tekun beriman kepadamu dalam situasi zaman ini, khususnya di tengah masa pandemi ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan dikawal Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita bersama semua orang kudus-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Penuhilah kami dengan kasih karunia-Mu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya Tuhan, perbuatan tangan kami teguhkanlah. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila anak-anak manusia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi
ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan pada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang ia tidak ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari Tuhan itu hari yang misterius. Akal budi kita tidak sanggup memahaminya. Maka Tuhan bersabda, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jangankan hari Tuhan, hari-hari yang kita lalui saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul kan? Hari ini saja saya tanya misalkan, apakah ada yang tahu berapa tekanan darahnya? Tidak tahu kan? Saat ini apakah ada yang tahu berapa kadar gulanya? Mungkin sudah ada yang jadi pabrik gula dalam tanda petiknya. Hari ini apakah ada yang tahu berapa kadar kolesterol? Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal, jangan yang begitu besar, yang begitu mengagumkan tentang diri kita saja, ini misteri. Akal budi kita tidak mampu menjelaskannya dengan real time dan exactly, akurat. Karena itu kita perlu berjaga, menjaga kadar gula. Jangan karena enak nasinya, nasi liwet atau nasi uduk, membuat bulu kuduknya ya menikmati betul nasinya sampai lupa bahwa kadar gulanya naik. Atau menikmati coklat yang begitu enak, atau makan daging karena ini kebetulan ada daging panggang, lupa kadar kolesterol. Jaga. Nah, kalau untuk tubuh kita yang jasmani seperti ini kita harus jaga. Termasuk di masa pandemi ini kita jaga imunitas kita. Kita jaga supaya teratur hidup, bisa istirahat dengan cukup. Perlu kita jaga. Kenapa? Kita tidak tahu yang melampaui kemampuan kita, bahkan yang mampu dipahami oleh akal budi kita. Kita perlu berjaga supaya apa? Kita tidak jatuh. Apalagi tertangkap basah seperti hamba yang menyalahgunakan kebebasan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun diajak berjaga. Tentu, kalau tadi kita menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, menjaga pola pikir kita, dalam berjaga menanti hari Tuhan, kita untuk diajak menjaga hidup doa kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi kalau makin banyak doanya, kulkasnya tidak laku, esnya hilang. Tapi semakin kurang doanya, esnya makin banyak, jadi dosa. Maka hari ini diajak kita berjaga-jaga dalam doa, sambil tekun berkarya, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Ora et labora, sambil berdoa, kita bekerja, itulah wujud kita mau berjaga, seperti hamba yang setia dan bijaksana. Saya yakin saudara-saudari mampu melaksanakan itu, dan inilah usaha kita, upaya kita untuk berjaga menanti hari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Campuran air dan semoga Yesus seperti kau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan penuh kerendahan hati dan bersembah. Ya Tuhan, bersihkan selaku teruskan dosaku. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kudus, kami mempersembahkan roti dan anggur hasil usaha kami, agar Engkau satukan dengan persembahan Yesus Kristus Putramu yang kasih-Nya tiada batas, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Edi Ukiwan yang hari ini kembali ke pangkuan-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam karaiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh Damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Corpus Christi Custiane Vitam Aeternam.
Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu kapan Tuhanmu datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami Engkau kehendaki menjadi bentara peradaban kasih yang siap siaga melaksanakan kehendak-Mu. Semoga kami senantiasa setia mengemban tugas mulia itu dan hidup saling membantu mewartakan sabda-Mu sampai kami Engkau persatukan dalam perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, anggota keluarga kita, komunitas kita, dan seluruh umat Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 700. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan banjir raja dan jangan menyerah dengan semangat